Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Tidak perlu semua orang suka kepada kita, karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Sibukkan diri dengan orang-orang yang menyukai kita dan skip orang-orang yang tidak menyukai kita. Karena kita tidak bisa membuat semua orang suka sama kita. Semua orang bakal ada yang nggak suka. Orang kaya ada yang nggak suka, dibilang hedonis, cinta dunia. Orang miskin banyak yang nggak suka, dibilang pemalas, lalu kemudian dia miskin. Orang cantik banyak yang gak suka, bahkan ada yang bilang sok cantik. Orang yang biasa-biasa aja banyak yang gak suka, dibilang nggak ada perawatan. Pokoknya mau posisi kita baik atau buruk, yang nggak suka itu ada, sama aja. Sekarang apakah kita mau menyibukkan diri dengan orang-orang yang tidak suka, apakah dengan orang yang suka? Di situ sebenarnya kuncinya. Kita nggak bisa merubah orang agar sesuai dengan keinginan kita. Kita hanya bisa mengontrol cara pandang kita saja. Dan jangan risaukan bahwa orang yang suka pun bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang membenci, dan pembenci bisa jadi suatu ketika menjadi orang yang menyukai. Makanya habibaka yauman ma, cintai dan bencilah orang itu sekedarnya. Maka bisa jadi dia akan menjadi orang yang kita cinta dan orang yang kita benci. Semoga bermanfaat ya. Yang lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Salat syuruk atau isyraq. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis sahihnya bahwa siapa yang sholat subuh 2 rakaat lalu kemudian dia iktikaf di masjid sampai datang waktu syuruk, lebih kurang 1,5 jam lah dari azan subuh. Tapi coba cek jadwal azan dan syuruk di tempat teman-teman masing-masing ya. Lalu sholat subuh ke masjid, lalu kemudian iktikaf nih. Iktikaf ini apa nih? Ya habis sholat subuh kita tenang, diam, sholawat, zikir, ya baca Quran, ingat kekurangan diri gitu ya. Lalu kemudian kita saat jadwal syuruk datang kita sholat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh jika dilakukan 1 paket dengan ke masjid dan iktikaf di masjid. Nah, makanya teman-teman kalau mau melakukan sholat syuruk, usahakan iktikaf dulu. Nah, dilakukan di masjid supaya apa? Dapat pahala haji umroh. Saja, saya nggak bisa tiap hari, ya udah sekali sebulan atau sebulan 2 kali cukup kok ya. Semoga bermanfaat. Yang di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apabila ibu kita pernah punya hutang, lalu kemudian utang itu udah diikhlaskan, apakah itu menjadi ahli waris, tanggung jawab ahli waris? Oke. Teman-teman, segala hutang yang sudah diikhlaskan sudah tidak menjadi hutang lagi. Jadi ketika ibunya pernah berhutang, lalu kemudian sudah diikhlaskan oleh orang yang menghutangkan, oleh si piutang, maka anak atau ahli warisnya sudah tidak lagi ada kewajiban menggantinya sama sekali. Dan di akhirat ibunya aman, tidak minta pertanggungjawaban. Sementara kalau seandainya ibunya itu tidak membayar, lalu kemudian yang mempiutangkan tidak mengikhlaskan, maka itu menjadi tugas ahli waris. Lalu ahli warisnya ini tidak mau membayarnya, maka itu dosa dan pertanggungjawaban dikembalikan kepada ibunya ya. Semoga bermanfaat. Yang di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bersentuhan wudhu suami istri batal atau tidak sih? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i bilang mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi menyatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Serta kemudian Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Nah, ini ikhtilaf nih, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat itu biasa, contoh dalam hal kunut. Imam Syafi'i menyuruh kunut subuh, Imam Hanafi bilang tidak perlu kunut subuh. Banyak sekali terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab. Teman-teman tidak perlu khawatirkan soal ini, yang penting teman-teman pilih yang mana yang kita yakini. Nah teman-teman, kalau suaminya bilang batal ya berarti batal. Cuman
Cuma teman-teman pilih satu, jangan berubah-ubah ya. Misalnya nih, hari ini lagi sayang-sayangnya, udah ya Imam Hanafi aja deh, tidak batal. Besok lagi benci-bencinya Imam Syafi'i aja deh, jangan sentuh aku ya, aku lagi berwudu. Nah itu yang nggak boleh. Jadi nggak boleh berubah-ubah ketika kita udah menetapkan satu perkara pada satu mazhab. Semoga bermanfaat ya. Yang lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Bersentuhan wudhu suami istri batal atau tidak sih? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i bilang mutlak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi menyatakan tidak batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Serta kemudian Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Nah ini ikhtilaf nih, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan pendapat itu biasa, contoh dalam hal kunut. Imam Syafi'i menyuruh kunut subuh, Imam Hanafi bilang tidak perlu kunut subuh. Banyak sekali terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab. Teman-teman tidak perlu khawatirkan soal ini, yang penting teman-teman pilih yang mana yang kita yakini. Nah teman-teman, kalau suaminya bilang batal ya berarti batal. Cuma teman-teman pilih satu, jangan berubah-ubah ya. Misalnya nih, hari ini lagi sayang-sayangnya, udah ya Imam Hanafi aja deh, tidak batal. Besok lagi benci-bencinya Imam Syafi'i aja deh, jangan sentuh aku ya, aku lagi berwudu. Nah itu yang nggak boleh. Jadi nggak boleh berubah-ubah ketika kita udah menetapkan satu perkara pada satu mazhab. Semoga bermanfaat ya. Yang lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.